Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam sukacita buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Huria HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat tanggal 24 Juni 2022. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dan dalam bahasa Batak dikatakan, unang ma diri puroham, ahuro mangarupakon patiki, manang hata ni ak kapanuri rangipe, dang naro ahu mangarupakon, na pajong joko do ahu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, memahami suatu hal yang sudah melekat dalam dirinya akan menumbuhkan suatu prinsip yang dipahaminya lah yang paling benar dan tidak ada kebenaran pada hal yang lain. Dan inilah yang disebut dengan fanatisme. Fanatisme akan membuat mata tertutup kepada kebenaran yang sebenarnya. Fanatisme bangsa Israel memahami bahwa keturunan Abraham itu sudah secara otomatis menerima hidup kekal apabila taat melakukan Taurat yang telah diberikan Allah kepada mereka melalui hambanya Musa. Itulah penyebabnya mereka melupakan apa yang telah diperbuat atau yang dinubuatkan oleh para nabi, yaitu tentang kedatangan Mesias, anak Allah, yang oleh dia manusia dapat diselamatkan. Fanatisme orang-orang Yahudi membuat mereka tertutup matanya dan pikirannya tentang misi Allah melalui kedatangan Tuhan Yesus anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus datang dan Yesus dengan tegas mengatakan kepada orang-orang yang pada saat itu berkumpul, yang mendengar khotbahnya, yaitu khotbah di bukit, bahwa dia datang bukan merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dia datang bukan mengubah apa yang telah dinubuatkan, diberitakan
oleh para nabi. Dan Dia datang bukan untuk meniadakan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, yaitu hukum Taurat. Yesus, Dia datang untuk menggenapinya. Yang artinya, dalam jiwa hukum Taurat itu tidak dapat kita temukan tentang pengampunan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 24. Hukum Taurat adalah penuntun, atau dalam bahasa Batak dikatakan siparorot, bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Dengan demikian, kita dibenarkan oleh karena iman kita, bukan karena Taurat. Saudara-saudara, bagaimana kita memahami apa yang telah dikatakan Yesus dalam nats ini? Yesus datang bukan dengan jalan sendiri. Yesus datang melalui jalan Allah. Dan Dia datang dan bertindak bukanlah dalam dirinya sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Misi yang diemban oleh Yesus adalah misi Allah, untuk memberikan keselamatan yang sangat sempurna bagi kita, bagi seluruh manusia. Karena keselamatan manusia hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah telah memberikan hukum Taurat kepada kita untuk menuntun hidup kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hidup kita. Dan terimalah kedatangan Yesus Tuhan kita di dalam hidup kita, karena Dia yang memberi pengampunan, karena Dia yang memberikan keselamatan dan hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala waktu yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Dan Engkau mengingatkan kami untuk selalu melakukan Taurat-Mu. Dan kami menerima kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang sempurna dan keselamatan bagi kami. Pada satu hari ini, Engkau menyertai kami di dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sehat, salam beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Shalom.